warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa ibadahul akhyar limutaba'ati nabiyyil mukhtar wa waliyil abrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safihu wa khaliluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala habibina wa syafi'ina sayyidid dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ummuhul aminah wa ulida bi Makkah wa dufina bil Madinah wa hajara ila tilkal baldatil thayyibah al madinatul munawwarah. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala alihi wa ashabihi wa awliyaihi wa man salaka nahjihi wa atibaihi ila yaumil mi'ad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa walahu syaitan. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa anna Allah tabaraka wa ta'ala qad a'ani alayhi fa aslamu aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qala aydan man ahabbani kana ma'i fil jannah aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhawat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manaqib Sultanul Awliya wa Tajul Asfiyah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, ikhwan wal akhawat Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat. Khususnya kita yang hadir pada kesempatan yang penuh berkah pada pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak, istri, keluarga kita yang tidak sempat hadir bersama-sama kita, mudah-mudahan pula mereka semua senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para kiai, para ustaz, para sesepuh, wabil khusus yang kami hormati akhirul kiram, wakil talqin Pondok Pesantren Suryalaya dari Sidoarjo, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Maliki Thohir,
Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah panjangkan umurnya, ditambahkan Allah ilmu pengetahuan beliau, semakin dikuatkan Allah iman, Islam dan ihsannya. Dan juga yang kami hormati Ketua LDTGN Pondok Pesantren Suryalaya Korwil, Jawa Timur, yaitu Bapak Haji Muhammad Ali dan seluruh keluarga besar beliau, dan semua pengurus lembaga dakwah Thariqah Qadam Sabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Korwil, Jawa Timur. Mudah-mudahan beliau semua senantiasa Allah panjangkan umurnya, dikuatkan iman dan Islamnya, diistiqamahkan di dalam menjalankan tugas daripada Syekh Mursyid, yaitu untuk mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah TGN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Jawa Barat. Yang kami hormati pula semua perwakilan dan pembantu perwakilan yang hadir. Yang mohon maaf saya tidak hafal satu persatu. Mudah-mudahan semua mereka senantiasa Allah berikan kekuatan, kemampuan untuk menjalankan tugas dalam rangka berkhidmat kepada Syekh Mursyid, mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah TGN Pondok Pesantren Suryalaya. Dan mohon maaf kelewatan Sekjen LDTGN Pondok Pesantren Suryalaya dari pusat, yaitu Bapak Ustadz Nana Suryana, Ketua 2, mohon maaf, Ketua 2 LDTGN Pusat. Alhamdulillah beliau hadir di tempat ini dalam rangka insyaallah setelah ini akan melaksanakan musyawarah perwakilan. Mudah-mudahan musyawarah yang akan dilaksanakan setelah acara nanti berjalan dengan lancar dan juga menghasilkan satu terobosan baru, pengurus-pengurus baru yang senantiasa energik dalam berkhidmat menjalankan tugas daripada wali Allah Subhanahu wa taala, Mursyid Kamil Mukamil, Sultanul Awliya fi zaman, Al-Arif Billah, Al-Alimul Allama, Sahibul Bahril Karama, Syekh Ahmad, Sahibul Wafa, Tajul Arifin. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manaqib Sultanul Awliya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah pada pagi hari ini Allah memilih kita di antara hamba-Nya untuk bisa bersama-sama duduk sesaat dalam rangka berkhidmat kepada wali Allah, dalam rangka menumbuhkan rasa mahabbah kepada kekasih Allah. Kita diberikan hidayah serta taufik oleh Allah, sehingga diberikannya kekuatan dan kemampuan untuk menghadiri majelis yang mulia ini, meninggalkan sesaat kesenangan, kesibukan, kenikmatan, kelezatan duniawi kita masing-masing dengan semata-mata dilandasi karena cinta dan ingin berkhidmat kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lakukan ini adalah satu nikmat yang sangat besar harganya, yang sangat tinggi nilainya. Kadang
kita mengukur nikmat itu hanya sekedar materi. Ketika bisnis kita lancar, kita merasakan itu nikmat besar. Ketika kita terhindar dari musibah, kita rasakan itu nikmat besar. Ini nikmat-nikmat yang hanya menurut pandangan kasat mata kita di dalam kehidupan dunia ini. Tetapi kita melupakan ketika Allah memberikan hidayah serta taufik kepada kita untuk mampu melakukan satu ketaatan, kita tidak menganggap bahwa ini adalah satu nikmat. Ini satu kekeliruan besar. Karena ibadah inilah yang menjadi teman sejati kita. Amal inilah yang akan menyertai kita selama-lamanya. Amal inilah nanti yang akan berkata ketika kita berada di dalam kubur kita. Apa kata amal kepada orang yang dahulu menganggap enteng amal itu ketika hidup di dalam dunia? Kata amal, hai fulan bin fulan, dulu ketika engkau hidup di dalam dunia, engkau menganggap enteng saya. Engkau mengira saya ini tidak ada berguna. Engkau mengira saya ini tidak ada manfaatnya. Maka saat ini, maka sekarang engkau akan aku tinggalkan. Siapa lagi yang menemani Bapak Ibu? Anak tidak mau menemani kita lagi. Istri yang berkata cinta sampai mati, suaminya mati, dia kawin lagi. Tidak ada yang menemani, istrinya tidak menemaninya, anaknya tidak menemaninya. Pangkat jabatan yang dia kejar bersusah payah untuk mendapatkannya tidak menemaninya. Hanya amal duduk seperti ini. Kita beribadah kepada Allah. Inilah teman sejati kita. Kita duduk seperti inilah nanti teman sejati kita. Maka jangan dianggap enteng. Apalagi manakibah yang menjadi perintah daripada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru yang kita harapkan pertolongannya di dalam membawa rohani kita kepada Allah. Kalau wali saja tidak diturutinya, bagaimana lagi? Siapa lagi yang mau kita ikuti? Kalau kekasih Allah saja yang kita harapkan dan kita akui beliau menjadi guru pembimbing roh kita, kita tidak mau mengikuti apa yang menjadi tuntunannya. Siapa lagi yang mau kita ikuti? Hanya dengan mengikuti akal dan hawa nafsunya. Maka orang yang berjalan hanya dengan akal dan hawa nafsunya di muka bumi ini, dia akan sengsara. Dia akan sesat jalan. Dia akan diombang-ambingkan oleh hawa nafsu dan syaitan. Maka untung Bapak Ibu, kita memiliki guru. Coba kita introspeksi, koreksi balik ke belakang. Bagaimana seandainya orang seperti kita ini tidak punya guru? Bingung, apa yang mau saya perbuat? Apa yang mau saya amalkan? Saya mau kemana? Sedangkan umur semakin tua, jasad kita semakin rentang,
fisik kita semakin lemah, masalah hidup semakin banyak, masalah anak, masalah menantu, masalah cucu, masalah ekonomi, kerja sudah dipensiunkan orang, belum lagi masalah fisiknya. Ini menguras pikirannya. Nah, kalau kita tidak punya guru, mudah galau, mudah kecewa, mudah putus asa. Puncak daripada beban berat menghadapi masalah dalam hidup, akhirnya kita tidak terima dengan ketentuan Allah. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Kenapa terus? Kalau kenapa itu berarti protes. Orang protes berarti tidak terima. Kenapa sampai seperti itu terjadi dalam diri mental orang itu? Karena di dalam hidupnya dia tidak bersama Allah. Jadi mudah kecewa karena dia tidak bersama Allah, seolah-olah dia mengatur hidup ini dengan sendirinya. Akhirnya dia tidak mampu menghadapi dahsyatnya gelombang kehidupan. Kalau dia bersama Allah, bagaimanapun dahsyatnya gelombang kehidupan, pasang surutnya ekonomi, dia tidak pernah protes dengan ketentuan kekasihnya. Nah, ini maka kita yang telah mendapat talqin daripada Syekh Mursyid, kita telah mendapat bimbingan daripada guru kita, apapun masalah itu sebenarnya ujian ukuran kualitas keimanan kita. Melalui amalan-amalan yang telah kita lakukan, ada yang kena masalah gelisah, seperti ada cerita, ada kurang lebih 200 orang pedagang ini semuanya membawa barang dagangan, dimasukkan ke dalam kapal. Berangkatlah kapal itu menuju satu negeri yang mereka ingin menjual barang dagangan mereka di negeri itu. Ketika di tengah jalan terjadi badai yang sangat dahsyat. Karena badai yang sangat dahsyat, terjadilah gelombang yang sangat besar. Akhirnya gelombang tadi, air tadi masuk ke dalam kapal. Gelisah semua orang di dalam kapal. Masing-masing berkata, kita akan binasa. Yang satu berkata, harta kita akan habis semua. Yang satu berkata, kita tidak akan ada yang selamat dari macam-macam kegelisahan, kegalauan hati mereka menghadapi masalah itu. Inilah ukuran kualitas imannya kepada Allah. Tapi ada seorang pemuda yang duduk tenang karena dia memang tidak membawa barang dagangan. Tidak ada beban dia kalau kapalnya tenggelam, paling dia sendiri yang mati. Anak juga tidak punya, dia istri juga tidak punya. Tapi bukan masalah dunia ukurannya sebenarnya. Ketenangan si pemuda ini karena dia bersama Allah. Tidak
Tidak ada khawatir. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, karena sudah bulat iman tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Sudah bukan itu ucapan di lisan, tetapi tembus sampai ke dalam rasa melalui latihan olah rasa yang telah diprosesnya. Tidak ada khawatir, karena dia senantiasa full bersama Allah. Ini yang membuat tenang. Dia tidak resah, tidak gelisah, tidak cemas, tidak takut. Kalau kita kan, bagaimana ini, bagaimana ini. Padahal sudah ditanamkan menjadi amalan tiap hari. La ilaha illallah. Bukan sembarang kalimat itu. Itu sultan zikir, rajanya zikir, yang ditanamkan ke dalam sir para murid oleh orang yang telah dapat izin menanamkan itu ke dalam dada para murid. Jadi kalimatnya kalimat yang mulia, yang istimewa, yang menanamkan lagi orang yang ahli. Padahal sudah kita amalkan kalimat itu. Kenapa resah, masih khawatir, masih cemas, tidak ada ketenangan? Maka ini perlu kita harus lebih kuatkan, menghujamkan di dalam qalbu kita, karena mungkin badainya terlalu besar, karena mungkin gelombangnya terlalu dahsyat. Maka tidak ada jalan, harus semakin kuat kita kepada Allah, harus kita tingkatkan amalia-amalia kita, sehingga tembus ke dalam dada kita, sehingga tembus di dalam rasa dalam diri kita bahwa tidak ada yang menolong kecuali hanya Allah. Karena la ilaha illallah itu, Bapak Ibu, jangan hanya dimaknai tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau la ilaha illallah kita maknai tidak ada Tuhan selain Allah, itulah ilaha illallahnya orang yang baru masuk Islam. Kita ini dari kecil sudah la ilaha illallah. Masa kita maknai tidak ada Tuhan selain Allah terus? La ilaha illallah itu mencakup seluruh asma yang ada di bumi. Semuanya masuk di dalam la ilaha illallah. Karena di antara zikir yang ada di bumi ini yang paling utama, yang paling afdal, yang paling unggul, tinggi kedudukannya, la ilaha illallah. Nah, kalau itu yang paling utama, maka yang semuanya itu masuk. Kalau itu rajanya, semua asma yang lain masuk di dalamnya. Artinya apa? Bukan hanya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang menolongku illallah, tidak ada yang menyelamatkanku illallah, tidak ada yang mematikanku illallah, tidak ada yang menghidupkanku illallah, tidak ada yang memuliakan dan menghinakanku illallah. Semua kesana. Tidak ada yang mendatangkan rezeki dan menolak rezeki terhadapku illallah. Tidak ada lagi mencari kambing hitam gara-gara si fulan rezekiku jadi macet, gara-gara si fulan saya dimusuhi, dihinakan orang, gara-gara fitnah saya dihinakan orang. Bapak Ibu, fitnah itu bisa tidak menghinakan kita? Kalau secara tauhid tidak bisa.
Karena si fitnah itu tidak punya kekuatan apa-apa. Fitnah itu juga makhluk. Kalau dia makhluk berarti dia la haula wala quwata illa billah. Nah, kita ini masih melihat urusan-urusan lahiriah. Sedangkan setiap 5 waktu kita memproses iman tauhid kita. Ini yang perlu kita tingkatkan pemahaman, tingkatkan amaliyah kita. Bukan hanya la ilaha illallah sebatas di bibir kita saja, tetapi benar-benar menembus sampai ke dalam rasa, sehingga tidak ada lagi haulihi wa quwwatihi, daya upaya si hamba yang hina ini. Nah, ini baru datang pertolongan Allah. Kita proses sampai ke sana benar-benar illallah, illallah. Anak mau bayar kuliah gelisah. Bagaimana itu? Duit ada enggak? Bingung. Kenapa kita cemas? Ya seperti cerita orang di kapal tadi. Seolah-olah dia yang mengatur rezeki, seolah-olah dia yang mengatur kehidupannya, seolah-olah dia yang menghidupkan dan mematikan, seolah-olah dia yang menolak dan mendatangkan rezeki. Padahal tidak ada yang punya kekuatan semua di bumi ini, illallah. Siapa yang bisa mendatangkan rezeki kepada kita? Bapak Ibu, rasa ini perlu kita proses benar-benar. Thariqah ini bukan tontonan mainan, senang-senang, geruyukan, ngumpul-ngumpul, bukan. Thariqah ini tuntunan kekasih Allah untuk membawa kita benar-benar tidak ada pandangan kita kecuali Allah. Kita dibawa untuk mencapai makrifat kepada Allah. Itu satu tujuan yang mulia. Apa Anda bersyukur kita? Anugerah yang kita dapatkan yang luar biasa. Dulu ada tidak kita dibimbing oleh para mubalik kita, para penceramah kita, para guru-guru kita, yang membawa kita untuk mencapai makrifat kepada Allah. Seandainya ada, silakan kita renungkan. Seandainya ada, kita ingin mencari jalan bagaimana saya bisa makrifat kepada Allah. Kebanyakan hanya makrifat dari lisan sampai tenggorokan saja. Malam ini cerita tentang makrifat, besok sudah jadi ahli makrifat semuanya. Akhirnya didebat semua orang. Salah sedikit debat, ini bukan ahli makrifat, ini ahli debat. Yang dibahas, yang dikaji buku tentang makrifat, setelah selesai orangnya jadi ahli debat. Jadi makrifat dari lisan sampai tenggorokan saja. Ngaku ahli makrifat, disinggung sedikit ngamuk. Ini pengamatnya yang bingung, penontonnya yang bingung. Katanya ahli makrifat, kok ngamukan? Itu hanya sebatas ilmu, bukan tidak boleh belajar pengetahuan itu. Nah, maka kita bersyukur kita punya mursyid, dibawa untuk memproses rasa, untuk mencapai makrifat kepada Allah, sehingga benar-benar tidak ada lagi keakuan di dalam diri kita dalam kehidupan. Tidak ada lagi kita berkata, kalau tidak ada saya, tidak mungkin.
Tidak ada. Kalau tidak ada saya, tidak mungkin. Kalau orang yang mengaku ma'rifat tidak ada berkata seperti itu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Kalau orang mengatakan ahli ma'rifat dan sebagainya, berkata seperti itu, di dalam pengkajiannya tentang ilmu tauhid pun sudah gagal. Di dalam tauhidul af'al pun dia sudah gagal. Bagaimana lagi naik sampai kepada tauhidul asma, tauhidul sifat, sampai kepada tauhidul dzat, mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Af'alnya aja sudah gagal. Siapa yang mentakdirkan ini bisa sampai sana? Siapa yang mentakdirkan si fulan bisa ke sini? Kan semuanya itu skenario Allah. La yataharraku syai'in illa bi'idznillah. Kata Allah, alam semesta ini walaupun hanya satu lembar daun di muka bumi ini, walaupun hanya satu kepakan sayap nyamuk, tidak bisa bergerak terkecuali dengan izin Allah. Kalau kita berkata tidak mungkin bisa ke sana si fulan, inilah gugur dalam tauhidul af'al pun dia sudah bermasalah. Nah ini maka Bapak Ibu, kita di dalam mengikuti tarbiyah bimbingan mursyid, maka ini adalah tuntunan tujuan yang mulia. Dibawa kita kepada menuju kepada Allah. Sulit mencari guru yang seperti ini. Banyak kita temukan hanya dibawa untuk mencari surga, takut dengan neraka, cari pahala, dan sebagainya. Tetapi jarang kita temukan guru yang membawa kita untuk menuju kepada Allah, membawa kita untuk masuk ke dalam hadiratul ilahiyah. Bagaimana masuk ke dalam hadiratul ilahiyah? Ini sulit ini Bapak. Tapi kalau di sini belajar hikam, kita akan bisa memahami. Karena di dalam kitab hikam Syekh Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari, dan ini tidak bisa diwujudkan tanpa dibimbing oleh seorang mursyid. Tidak bisa diwujudkan hanya sekedar kajian-kajian secara ilmiah, keilmuan saja. Walaupun 1000 tahun kita duduk di majelis ilmu tidak mampu mewujudkan itu. Apa kata beliau? Kaifa yatma'u ayyad dukhul hadrat Allah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflati. Ini bahasanya Syekh Tajuddin. Bagaimana seorang hamba ingin benar, bagaimana seorang hamba itu ingin benar bahwa dia masuk ke hadirat Tuhannya, sedangkan dia belum mensucikan dirinya daripada junub kelupaannya kepada Allah. Ini kalau dari bimbing mursyid bisa nggak ingat Allah? Ini awalnya dulu. Maka ulama sufi mengatakan lupa kepada Allah itu seperti orang yang junub. Dan orang yang junub terhalang dia masuk ke dalam masjid. Tidak boleh dia membaca Al-Quran. Tidak boleh dia sholat. Seperti itulah orang yang lupa kepada Allah, dia terhalang masuk ke dalam hadirat ilahiyah. Nah kita setelah ditalkin, dibawa oleh mursyid
untuk masuk ke dalam hadirat ilahiyah walaupun cuma sesaat ketika kita ditalqin ismudzat, itu dibawa untuk masuk ke dalam hadirat ilahiyah. Artinya kita disuruh mengingat Allah. Lalu kita tindak lanjuti apa yang telah kita dapat di dalam talqin itu tadi. Kita latih terus qalbu kita. Ini hakikatnya masuk ke dalam hadirat ilahi. Syekh Al-Hujazi radhiyallahu anhu mengatakan, kata beliau, al-qalbu baitur rabbi, qalbu itu adalah rumahnya Allah. Artinya bukan seperti kita menghayal Allah punya rumah. Qalbu itu tempat hamba ini untuk mengenal kepada Tuhannya. Nah, maka ketika kita ditalqin zikir oleh Syekh Mursyid, disitulah kita telah masuk ke dalam hadirat ilahiyah. Nah, ini tidak semua orang diberi Allah kemampuan membawa manusia untuk bisa mengingat Allah. Maka itu Bapak Ibu, kita alim tidak, hebat baca kitab tidak, punya jamaah pengajian tidak, dipanggil orang ustadz, dipanggil kiai tidak punya pondok pesantren besar, tidak punya nama di tengah manusia, tapi kita bisa masuk ke dalam hadirat ilahiyah. Apa daya istimewa itu Bapak Ibu? Luar biasa. Sampai masuk ke IKN aja banyak aturan. Bagaimana lagi yang menciptakan bumi ini? Kita dibawa oleh wali Allah masuk ke sana. Iblis itu benci, dengki iblis itu. Ini untungnya kita bertemu dalam kepada Mursyid. Nah, maka Baitur Rabbi itu tidak bisa masuk ke dalamnya orang yang masih memiliki janabatil ukhbati, junub karena bebannya kepada Allah. Maka tidak bisa. Ini pendapatnya daripada para sufi. Maka untuk para ikhwan wal akhwat, kita amalkan sungguh-sungguh. Walaupun kita di pondok pesantren Suryalaya, para murid-murid tidak dituntun oleh apa dengan casing-casing yang berlebihan. Kita silakan mau pakai dasi, pakai sepatu mungkilah, silakan kita pakaian-pakaian yang mewah, tapi kalbu kita terus bersama Allah. Nah, ini jadi sufi-sufi modern. Orang lihat casing kita aja, pakai lepis, kalau pakai gamis. Kira kita wali itu jalan kemana-mana pakai gamis, pakai sorban. Oh, ini wali. Nah, ini salah paham. Dulu saya sebelum ditalqin, sebelum bertorekot, saya kira, oh ini wali-wali, ini pakaiannya mantap-mantap. Nah, setelah semakin tua, semakin dewasa, semakin kita mencari pengetahuan-pengetahuan, oh ternyata bukan casing yang menjadi ukuran, tapi qalbunya yang menjadi penentu. Bagaimana mau jadi wali Allah kalau dia tidak bisa masuk ke dalam hadirat ilahiyah? Bagaimana mau jadi kekasih Allah kalau 24 jam bersama dengan syaitan? Biar casingnya mantap, biar gelarnya berderet, biar jamaahnya banyak,
tetap saja dia dilecehkan, diinjak-injak oleh iblis. Manusia memang takut, oh itu jamaahnya banyak, jangan macam-macam. Tapi iblis takut enggak? Kita ini hidup ini bukan bersaing dengan sesama manusia. Kita ini berlomba-lomba melawan hawa nafsu dan syaitan. Hanya itu saja musuh kita. Kalau manusia bukan. Nafsu dan syaitan inilah musuh besar. Kalau Anda kata sufi orang yang mengatakan dia memiliki musuh besar, maka sungguh orang itu dangkal pengetahuannya tentang syaitan. Syaitan ini musuh besar kita. Nah, kita dituntut oleh mursyid untuk melawan musuh besar itu. Kita disuruh melawan, dan kita melawan, kita diberi alat senjata untuk melawan. Kalau disuruh jihad tidak dikasih senjata, itu kira-kira jihad apa bunuh diri? Serang, menyerangnya pakai apa? Kita diberi senjata, illallah, yang dari luar kita gempur agar jangan masuk, jangan mendekat. Yang dekat kita keluarkan dengan zikir seperti ismullah itu. Hariku syaitanakum bidzikrillah. Zikrullah nurun lil muwahhidin, narun lisyayatin, kata Syekh Abdul Qadir. Kata Rasulullah, hariku syaitanakum bidzikrillah. Tidak bisa dekat dia. Bakarlah syaitan-syaitan kalian dengan senantiasa kalian mengingat Allah. Ingat kepada Allah, kata Syekh Abdul Qadir, jadi nur bagi orang yang bertauhid, tapi sebaliknya dia menjadi nar, menjadi api bagi syaitan. Tidak bisa dekat. Cuma karena iblis ini merasa terganggu, akhirnya dia menghasut, membenci orang itu. Coba rasakan Bapak Ibu, dimanapun thariqat ini dikembangkan, pasti orang sekitar situ bermasalah. Taulah kepanasan. Bukan orangnya yang salah, iblisnya yang bisikin. Ini kalau zikir terus orang ini babak belur, aku kata iblis. Dibakarnya terus aku tiap hari. Dibacoknya terus aku tiap hari. Iblis yang marah, dihasutnya orang lain agar ini berhenti berzikir. Kalau berhenti satu, kata iblis, kurang yang bacok aku. Bahasa iblis, alhamdulillah, kata iblis. Iblis itu bersyukur juga. Makanya dia dengan banyak bersyukur kan akhirnya ditambah Allah terus nikmatnya, semakin banyak yang kurang. Iblis itu tahu dalil, walain ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Iblis itu alim. Kalau kamu mensyukuri nikmat kalau kamu mensyukuri nikmat Allah, aku akan tambah-tambah nikmatmu itu, kata Allah. Apa itu ayatnya? La'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, ku tambah nikmatmu. Kalau kamu kufur, azabku akan pedih. Jadi iblis itu senang, alhamdulillah, satu lagi berhenti. Karena hasutannya, ngapain kamu berzikir? Zikir itu panas. Ngapain kamu berzikir? Ini kan rezekimu semakin macet gara-gara zikir ini. Ngapain kamu berzikir? Ini itu zikir itu khusus orang yang sudah mau mati. Ini bisikan-bisikan orang iblis, bisikin orang lain, dibisikinnya ke orang itu, akhirnya berhenti. Kata iblis setelah berhenti, alhamdulillah. Tambah lagi nikmat, satu lagi kurang lagi yang bacok, kurang lagi yang membakar kepada dia. Nah ini maka para ikhwan, ayo kita istiqomah. Jangan lihat hasil, jangan toleh kiri kanan. Terus kita berjalan mengikuti kekasih Allah. Mau orang ngomong ini ngomong itu silahkan, itu hak dia. Tapi guru saya adalah kekasih Allah. Laula syai'i ma'araftu rabbi. Harus tanamkan dalam diri kita, kalau tidak ada guruku,
aku ini mau jadi apa? Tidak jadi apa-apa, tidak bisa kenal kepada Tuhanku, tidak bisa menghilangkan sifat yang tercela dalam diriku, tidak mampu aku mengingat Tuhanku. Itu tanamkan benar-benar dalam diri kita, sehingga iblis yang membisik-bisikkan kita untuk lepas daripada genggaman kekasih Allah itu bisa kita kantor. Ini bisa dengan ilmu ini, pakai akal kita. Apa gunanya Allah berikan akal kalau kita tidak gunakan untuk mensyukuri nikmat yang besar setelah kita bertemu dengan musuh? Kita jaga nikmat ini. Sulit kita cari guru yang mursyid pada akhir zaman ini. Nah, maka ini para ikhwan wal akhwat, ayo kita sama-sama sungguh-sungguh amalkan istiqomah. Jangan mengharap datang pertolongan Allah, nanti akan sampai masanya. Kita istiqomah dulu, baru pertolongan datang. Kalau belum istiqomah, pertolongan datang itu bukan pertolongan, itu istidraj. Diberi Allah jamaahnya banyak, jadi sombong pengurusnya. Banyak sudah yang hadir, sudah 2000 ini. Untuk mulutnya alhamdulillah, di sininya merasa bangga. Mulutnya alhamdulillah, di dalamnya merasa bangga. Oh, kita ini timnya hebat. Sombong semua. Istidraj. Ini saya sebutkan ciri-ciri istidraj. Baru kita koreksi dalam kehidupan. Apapun yang Allah berikan nikmat kepada kita, setelah mendapat nikmat itu rohani kita bergeser, itu hakikatnya istidraj. Dulu dia miskin tawadhu, rendah hati, sopan, kalem. Setelah diberi Allah sedikit dunia, dia merasa lebih hebat daripada orang lain. Ini hati-hati, karena istidraj itu diberi tapi dimurkai. Takutnya itu kalau Allah cabut, sempoyongan lagi orang ngeluh aja tiap hari, nge-WA kawan-kawan, kawannya aja banyak masalah, di WA terus. Ayah gue mas juga banyak masalah mas. Ayo kita sini nangis sama-sama di sini. Ini istidraj ini, hati-hati Bapak Ibu. Lekas kita istighfar, istirja kembali kepada Allah. Kuatkan zikir kita. Segala nikmat ini semuanya bukan kehebatanku, tapi barokah karomah guruku. Ini untungnya orang punya guru. Ini sudah pernah saya sampaikan di Suralaya. Ini namanya murid fana fisyeh. Seorang murid meleburkan dirinya dalam kemuliaan gurunya. Dia tidak punya apa. Kalau tidak ada saya, tidak mungkin thariqah sampai ke pokok. Memangnya lo siapa? Kita orang Betawi. Kalau tidak ada saya, kalau tidak ada guruku, tidak mungkin sampai ke sana. Ini kita fanatis, tidak ada keakuan lagi dalam dirinya. Hilang sudah keakuan. Ini orang yang punya mursyid seperti itu. Kalau orang yang tidak punya mursyid, dia berkata semua ini barokah, semua ini adalah anugerah karunia dari Tuhan. Dia tidak punya apa-apa. Ada tak daya upayanya? Semuanya pertolongan Tuhan, karunia Tuhan. Itu orang yang tidak punya mursyid. Nah, orang yang punya mursyid seperti tadi pandangan, semua karunia ini barokah karomah. Orang sudah sayang, dulu benci. Orang sudah mulai mengundang, dulu tidak mau mengundang. Apa-apa semuanya. Orang dulu tidak membenci, sekarang dia sudah segan. Itu barokah karomah guru. Nah, itu kita jangan bikin kehebatanku dan sebagainya. Maka fana fisyeh itu adalah muqaddamatu fana fillah. Seorang murid meleburkan dirinya dalam kemuliaan gurunya, itu awal di dalam perjalanan
fana fillah, dia meleburkan dirinya di dalam zat Tuhannya. Nah itu awalnya dulu. Terus pandangan rohani kita bisa sholat malam ini adalah barokah karomah guruku. Saya mampu sedekah nolong orang, barokah karomah guruku. Saya bisa seperti ini, barokah karomah guruku. Terus kita latih. Tidak ada keakuan kita. Coba lihat itu tadi. Ada tidak keakuan kita? Oh ini karena kepandaianku dan sebagainya. Tidak ada. Itu saja yang dapat disampaikan. Amalkan sungguh-sungguh para ikhwan wal akhwat. Nanti satu saat, satu masa akan datang pertolongan. Kalau pertolongan Allah beri kepada orang itu menjadi tawadhu, menjadi rendah hati, semakin kuat dia kepada Allah.